Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Inilah momen pemain Bahrain marah-marah karena pemain Indonesia ngulur-ngulur waktu. Marah-marah, enak saja dia marah-marah. Iya, momen itu terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Ketika itu terdapat pemain Indonesia sedang cedera di dalam lapangan. Di luar lapangan terlihat beberapa pemain Bahrain marah dan melakukan protes ke wasit karena pemain Indonesia mengulur-ngulur waktu pertandingan. Ya, seperti itulah yang dirasakan Indonesia ketika Bahrain melakukan hal serupa di kandangnya. Lihat teman-teman. Giliran mereka waktu itu yang buat, ya kita biasa-biasa saja kan. Sekarang mereka rasa apa yang kita rasa. Mampus kau, mampus. Dari 300 juta penduduk Indonesia, kenapa kok komposisi didominasi oleh naturalisasi? Yakin Pak, omong begini Pak? Sehatkah? Ini sebenarnya menjadi PR penting. Anggap aja ini adalah semacam apa ya, semacam warning, pemberitahuan. Ayo, pemerintah, PSSI, bagaimana caranya ke depan komposisi ini bisa dirubah jadi lebih dominan pemain Indonesia daripada naturalisasi. Hari gini masih ngomong komposisi pemain, naturalisasi. Kenapa tidak sekalian jadi pelatih sana? Ambil lisensi jadi pelatih. Siapa tahu dilirik sama Timus kan jadi pelatih, itu kan bagus. Jadi begini, seharusnya pernyataan itu dibalik. Dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia, katakanlah 298 juta lebih masyarakat Indonesia, kenapa sepak bola Indonesia masih ada di sini saja? Itu pertanyaannya. Kenapa dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia sepak bola kita itu tenggelam, gelap, dan hampir tidak dikenal di seluruh dunia? Kenapa dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang bermain sepak bola ada sekian ribu orang, kenapa sepak bola kita tidak pernah berjaya di kualifikasi Piala Dunia? Harusnya pertanyaannya seperti itu. Bukan kenapa dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Pak, sadar tidak? Mereka itu juga orang Indonesia. Yes, mereka pemain naturalisasi. Tapi ingat, mereka bukan orang asing yang tinggal lama di Indonesia tiba-tiba dinaturalisasi jadi orang Indonesia. Mereka itu punya garis keturunan Indonesia. Salahkah mereka ketika mereka mendominasi starting line up di lapangan? Tidak salah. Karena apa? Yang bermain di sana itu bukan orang Belanda, bukan orang Itali. Mereka itu orang Indonesia. Salah sasaran. Harusnya pernyataan itu dibalik. Kenapa dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia, sepak bola Indonesia stagnan di tempat? Kita tidak peduli Pak, mereka ini mau datang dari mana, ke garis keturunannya itu seperti apa. Ketika mereka sudah di lapangan, mereka tetap orang Indonesia Pak. Yang mereka bawa tuh nama Indonesia Pak. Dengan adanya mereka, sepak bola kita jauh lebih menghibur dan menarik. Kecuali di sana tidak ada lagi pemain-pemain lokal. Ada kok. Kalau kemudian yang kita persoalkan itu adalah komposisi pemain, sorry to say, itu adalah keputusan pelatih. Itu adalah haknya pelatih yang menentukan siapa yang harus turun di lapangan. Bukan urusan kita. Kalau kita mau mengatur, ya sekalian saja kita jadi pelatih, ambil lisensi kepelatihan, kemudian jadi pelatih, supaya tahu rasanya seperti apa. Daripada kita sekedar ngomong, ya kan? Padahal kita tidak paham. Kan begitu sebenarnya. Jadi kalau pernyataannya kenapa? Bukan pernyataan sih, lebih tepatnya pertanyaan. Kenapa dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia pemain di lapangan itu didominasi oleh pemain naturalisasi? Ya karena mereka orang Indonesia. Jawabannya seperti itu. Sebenarnya ini warning untuk pemerintah. Warning bagaimana? Ini warning sudah dari tahun-tahun sebelumnya era kegelapan, bahwa sepak bola kita akan diam di tempat. Kalau kalian mau kritik, kritiklah liga, kritiklah itu pembinaan usia muda. Itu yang harus dikritik. Sudah sampai di mana sih? Liganya seperti apa sih?
supaya kita jangan pakai lagi pemain naturalisasi, kan begitu. Bukan kalian omong komposisi di lapangan segala macam, basi. Kita supporter tidak urus itu, men. Sorry. Kiper Timnas Bahrain Ibrahim Lutfala angkat bicara setelah kekalahan 1-0 dari Timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan nada frustrasi, Lutfala mengakui bahwa dirinya dan rekan-rekannya tidak pernah membayangkan atmosfer GBK akan semencekam itu. Bahkan ia menyebut koreografi. Oh, dia tidak pernah menyangka. Oh, ya. Oke, kita paham. Megah yang ditampilkan supporter Indonesia sebelum laga dimulai sebagai pemicu utama runtuhnya mental pemain Bahrain. Atmosfer GBK yang mencekam membuat rasa percaya diri pemain Bahrain runtuh. Timnas Bahrain datang ke Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka yakin bisa mencuri poin dari skuad Garuda dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun semua kepercayaan diri itu sirna begitu mereka menginjakan kaki di GBK dan menghadapi puluhan ribu supporter fanatik Indonesia. Lutfala dengan jujur mengakui bahwa dirinya merasakan tekanan luar biasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Menurutnya, supporter Indonesia tidak memberikan sedikit pun celah bagi pemain Bahrain untuk merasa nyaman. Teriakan, nyanyian, dan koreografi raksasa yang ditampilkan sebelum laga membuat tekanan mental semakin besar bagi. Sebenarnya bukan karena itu, cuma ya dia sengaja saja bilang begitu. Sebenarnya mereka tertekan itu karena teriakan-teriakan mafia. Karena supporter yang hadir di GBK teriak itu mafia, mulai dari mereka masuk lapangan. Sampai mereka nyanyikan lagu kebangsaannya mereka, diteriaki apa? Mafia. Itulah yang membuat mereka tertekan. Itu sebenarnya. This referee angered 280 million people. Let me tell you why. We're about to witness one of the craziest games in Asian football. Yes. Indonesia against Bahrain. As both nations are looking for a spot at the World Cup, they're in the insanity known as Group C. Indonesia fans will tell you that they should be on 8 points, just 2 behind Australia, who are in a direct qualification spot. Why is that? Well, Indonesia were 2-1 up against Bahrain on match day 3 and they were about to secure the victory. 6 minutes of added time and time was up. But Bahrain ended up getting a corner and equalized almost 3 minutes after time was up. That sent Indonesian fans into an uproar on social media. Ahmad Alkaf menjadi wasit yang paling dibenci oleh masyarakat Indonesia. Tapi kita sudah balas. Mereka punya kekejaman di sana, mereka punya curang di Bahrain. Yang belum kita balaskan itu cuma Ahmad Alkaf. Tapi sudah sebenarnya waktu negaranya Oman itu di hancur-hancurkan di Google Maps sama di Indonesia. Itu keren sih pembalasannya kita. Ketagihan naturalisasi, Vietnam mau tambah lagi. Sempat mengkritik langkah Indonesia menerapkan kebijakan ini, faktanya sekarang Vietnam kemakan omongan sendiri. Ini Nguyen Xuan Son. Rafaelson diberi kewarganegaraan berganti nama jadi Nguyen Xuan Son. Ia sukses besar di AFF dengan berhasil mengantar Vietnam juara sekaligus top skor. Puas dengan kinerja cara ini, mereka akan segera memberi kewarganegaraan pada pemain lain sama-sama dari Brazil, yaitu Hendrio da Silva. Umurnya 30 tahun, berposisi gelandang serang, Hendrio cukup tajam di Liga Vietnam dengan sudah membuat 25 gol dan 30 assist dalam 83 laga. Tahun depan ia genap 5 tahun di Vietnam, jadi Hendrio bisa diberi kewarganegaraan untuk bantu Vietnam bicara banyak di Piala Asia 2027. Yang terbaru tuh ada pemain siapa tuh? Chow Nguyen Dem atau apa, siapakah? Yang tahu namanya itu bisa tulis kolom komentar lah. Saya baru baca tadi itu, cuma namanya terlalu sulit untuk dibaca. Chow Xuan siapa? Dep kah, siapakah itu? Dulu mereka kritik kita loh, tapi sekarang mereka ikuti langkahnya kita. Nafsu juga mereka untuk naturalisasi rupanya. Ricky Kambuaya menjadi salah satu bukti bahwa Papua terus melahirkan pemain berkualitas. Yes. Dengan kreativitas dan ketenangannya, ia menjadi andalan di lini tengah Timnas Indonesia. Dalam laga melawan Bahrain, Ricky tampil gemilang sebagai pemain pengganti. Masuk di menit ke-74, ia langsung memberikan dampak besar. Salah satu aksinya yang mencuri perhatian adalah umpan Trivela akurat yang nyaris berbuah gol. Sepanjang sejarah banyak talenta Papua yang bersinar di sepak bola Indonesia. Betul. Seperti Boas Solosa yang pernah menjadi ikon Garuda. Kini, Ricky meneruskan jejak tersebut dengan gaya bermain yang elegan dan penuh visi. Karirnya dimulai dari klub kecil hingga kini menjadi pemain penting di Liga Utama. Dengan kerja keras dan dedikasi, Ricky membuktikan bahwa talenta lokal bisa bersaing di level tertinggi dan menginspirasi generasi muda. Ya, tidak seperti bapak-bapak yang di video kedua tadi lah, yang membanding-bandingkan komposisi pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Toh ada juga pemain lokal yang berkembang. Siapa bilang tidak ada?
ya kan? Harusnya dengan adanya pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan ini, ya, kita harus banyak belajar dari mereka. Masa sih tidak ada satupun pembelajaran yang diambil dari mereka? Kan begitu. Kita harus lihat sisi positifnya kan. Kenapa kita harus bicarakan yang negatif-negatif terus, sedangkan ada hal positif yang dilupakan dan tidak dibicarakan, kan begitu. Konyol. Sepak bola tidak bicara seperti itu. Sepak bola itu ya kau main di lapangan, menang, kalah, seri, imbang, buat penonton senang, buat supporter merasa terhibur, ya selesai. Iya kan? Bukan masalah komposisi di lapangan 10 pemain naturalisasi, 2 pemain lokal dan lain sebagainya. Tidak ada urusan kita supporter dengan itu. Silahkan main. Intinya kalian main bagus, menang, sudah buat kami supporter itu merasa terhibur. Selesai. Ternyata, perbandingan harga tiket pertandingan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sangat jauh berbeda. Di pertandingan terakhir Timnas Indonesia versus Bahrain misalnya, harga tiket termahal di pertandingan itu mencapai Rp1.750.000 dan termurah ada di harga Rp300.000. Semua tiket itu terjual habis, sehingga Stadion GBK pada malam itu dihadiri hampir 70.000 pasang mata. Wow, 70.000 men, 70.000. Wow. Terbalik dengan pertandingan terakhir Timnas Malaysia versus Nepal yang harga tiketnya hanya Rp40 atau sekitar Rp150.000. Wih, murah sekali. Walaupun harga tiket bisa dibilang sangat murah, ternyata tidak menjamin antusias para supporternya. Saat itu Stadion Sultan Ibrahim hanya dihadiri 7.000 lebih pasang mata. Jadi jangan Ini berapa kali lipat sih? 10 kali lipat lebih banyak. 70.000 dibandingkan dengan 7.000-an. Ya bisa dikatakan 10 kali lipat sih. pernah ngebandingin loyalitas supporter timnas dengan negara tetangga. Beda lah. Ini kebanyakan supporter Malaysia kemungkinan ya, mungkin saya juga salah. Mereka itu nonton timnas Indonesia versus Bahrain karena mungkin lebih menarik daripada nonton timnas Malaysia yang hanya bisa mendatangkan Hector Hevel. Tapi keren loh, Hector Hevel itu sebenarnya cetak gol kemarin lawan Nepal itu. Debut pertama loh. Keren dia tuh, seperti oleh Romeni lah. Marcelino, ini jadi apa nih? Satpam kah? Satpam, oke. Jaitses jadi tukang angkat sawit, oke. Nathan, mas-mas yang nonton Korea. Mas-mas nonton Korea. Ragnar jadi anak kuliahan, oke. Hilger jadi mas-mas tukang jual siomay, oke. Patinama, apa ini? Dia mas-mas yang lagi main Mobile Legends ini. Ini mirip sekali nih. Ini mas-mas pesantren ini Arhan ini. Mirip sekali ini. 89, 90% mirip lah. Rido juga nih ya anak-anak pesantren lah, mas-mas pesantren. Habner cok. Ini apa ini? Kita bisa kasih julukan apa ini? Ini bapak-bapak ya pengajian lah. Ibu-ibu kah? Bapak-bapak yang hadir di pengajian lah. Ini Rafael Struik atau orang lain ini? Oh, ngeri, Rafael Struik, mas-mas PUBG itu. Ini Kevin Dix. Oh, ini mas-mas ya gerobak ini. Kok bisa mirip itu anjir? Mirip, tidak sama tapi mirip. Disebut sebagai pemain paling berbakat yang pernah lahir di Indonesia. Mengapa Boaz Salosa tak pernah bermain di Eropa? Jika kamu tahu alasannya, kamu akan terkejut. Pada tahun 2011, Boaz Salosa sebenarnya mendapat tawaran dari klub asal Belanda dan Italia. Sebelumnya, mantan pelatih timnas Indonesia, Peter White, juga pernah merekomendasikan Boaz untuk trial di klub kasta kedua Liga Inggris. Namun semua kesempatan emas itu ia tolak, bukan karena ia tak cukup bagus atau takut bersaing. Menurut Boaz, bermain di luar negeri apalagi di Eropa memang menjadi impian bagi banyak pesepak bola. Namun baginya sepak bola adalah soal keluarga, tanah kelahiran, dan loyalitas. Bagi Boaz, membawa Persipura berjaya di Liga Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang tak ternilai. Oleh karena itu, Boaz merasa puas dengan kontribusinya di kancah domestik dan tak pernah menyesali keputusannya menolak berkarir di Eropa. Boaz ini memang jadi salah satu ikonik anak-anak Indonesia Timur untuk jadi pesepak bola hebat itu. Anak-anak di Indonesia Timur coba tanya, kalau mau jadi pemain sepak bola mau tiru siapa? Boaz Salosa. Selain Boaz Salosa ada lagi Okto Maniani, Titus Bonai. Anak-anak mau jadi pemain sepak bola karena lihat mereka.
Keren sih, mantap. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Semakin mendunia lah. Kita punya sepak bola semakin bagus dari sebelum-sebelumnya. Walaupun ada pro dan kontra soal naturalisasi, tapi ya itu hal biasa. Dan saya pikir kita tidak perlu untuk meributkan soal naturalisasi lah. Karena ya mereka datang ke sini untuk membela Indonesia, membawa nama Indonesia. Sebenarnya sesederhana itu. Kenapa kita harus membuat ribet kan gitu? Kita harus persoalkan soal komposisi lah, segala macam lah. Ribet kalian cara berpikir. Sudah biarkan saja PSSI dengan urusannya dia. Kenapa kita taruh tambah-tambah bumbu di sana? Banyak omong. Biar sudah sepak bola sudah dari titik yang terbaik sekarang, sudah kasih tinggal PSSI dengan timnasnya sekarang. Kalau mau kritik itu kritik liganya, ya kan? Pembinaan usia mudanya, sebenarnya itu yang harus dikritik. Sudah sampai di mana? Kalau ini berjalan dengan baik, ya kita tidak perlu naturalisasi, kan begitu sebenarnya. Keren kan? Keren lah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Yang terpenting satu, jangan lupa subscribe.